Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, menelusuri jejak salah satu peradaban tertua di dunia yang kini dikenal sebagai Bangladesh. Banyak yang mungkin mengira Bangladesh adalah negara yang baru lahir, tapi tahukah kalian bahwa akarnya terbentang ribuan tahun ke belakang? Mari kita mulai petualangan sejarah ini. Jauh sebelum peta modern digambar, wilayah yang kita kenal sebagai Bangladesh adalah jantung dari peradaban kuno yang makmur. Sejak zaman besi, kawasan delta Sungai Gangga dan Brahmaputra ini sudah menjadi rumah bagi kerajaan-kerajaan perkasa. Salah satu yang paling terkenal adalah Kerajaan Gangaridai, yang bahkan disegani oleh Alexander Agung. Kekuatan mereka terletak pada pasukan gajah perang yang legendaris dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Bayangkan sebuah negeri yang begitu subur, di mana sungai-sungai bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga jalan raya utama yang menghubungkan berbagai pusat perdagangan. Inilah fondasi awal dari sebuah budaya yang kaya dan dinamis. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini menjadi pusat pertemuan berbagai budaya dan agama. Di bawah kekuasaan Kekaisaran Maurya dan Gupta, Buddhisme dan Hinduisme berkembang pesat. Universitas-universitas kuno seperti Somapura Mahavihara menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menarik pelajar dari seluruh Asia. Lalu, datanglah era Kesultanan Bengal, di mana Islam mulai menyebar dan berakulturasi dengan budaya lokal. Ini adalah masa keemasan, di mana Bengal dikenal sebagai salah satu wilayah terkaya di dunia. Pedagang dari Arab, Persia, Tiongkok, hingga Eropa berdatangan untuk berdagang rempah-rempah, tekstil, dan kain muslin yang sangat halus dan terkenal. Dhaka, ibu kota saat itu, menjadi kota kosmopolitan yang ramai dan penuh warna. Namun, kemakmuran ini menarik perhatian kekuatan baru dari seberang lautan. Pada abad ke-18, British East India Company mulai menancapkan pengaruhnya. Pertempuran Plassey pada tahun 1757 menjadi titik balik yang menentukan, menandai dimulainya era kolonialisme Inggris. Sumber daya Bengal dieksploitasi secara besar-besaran, dan industri tekstil lokal yang tadinya jaya perlahan dihancurkan untuk memberi jalan bagi produk dari Inggris. Perubahan ini membawa dampak ekonomi dan sosial yang mendalam, mengubah struktur masyarakat yang telah terbangun selama berabad-abad. Perjuangan melawan penjajahan pun mulai tumbuh, menyemai benih-benih nasionalisme di kalangan rakyat. Setelah Inggris meninggalkan India pada tahun 1947, wilayah Bengal dibagi dua berdasarkan garis agama. Bengal Timur yang mayoritas Muslim bergabung dengan Pakistan, membentuk negara bernama Pakistan Timur, terpisah ribuan kilometer dari Pakistan Barat. Meski bersatu dalam nama, perbedaan bahasa, budaya, dan perlakuan ekonomi yang tidak adil menciptakan jurang yang dalam. Rakyat Pakistan Timur merasa dianaktirikan. Bahasa Bengali mereka tidak diakui sebagai bahasa nasional, dan suara politik mereka sering diabaikan. Ketidakpuasan ini memuncak menjadi gerakan nasionalisme yang kuat, menuntut hak dan otonomi. Puncak dari perjuangan ini terjadi pada tahun ke-1971. Setelah pemilihan umum di mana partai dari Pakistan Timur menang telak namun hasilnya tidak diakui, ketegangan meledak menjadi konflik yang dahsyat. Perang kemerdekaan Bangladesh adalah sebuah periode yang sangat kelam dalam sejarah. Jutaan orang harus mengungsi, dan banyak nyawa tak berdosa melayang dalam perjuangan mempertahankan identitas dan martabat mereka. Ini adalah salah satu krisis kemanusiaan terbesar pada abad ke-20. Namun, dari puing-puing tragedi inilah, semangat persatuan yang luar biasa lahir. Setelah 9 bulan perjuangan yang berat, pada 16 Desember tahun 1971, Bangladesh akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. Sebuah bangsa baru lahir, dengan impian dan harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan bukanlah akhir dari tantangan. Bangladesh modern lahir sebagai salah satu negara termiskin di dunia, hancur oleh perang dan sering dilanda bencana alam seperti banjir dan topan. Namun, semangat juang rakyatnya tidak pernah padam. Selama beberapa dekade terakhir, Bangladesh telah menunjukkan kebangkitan yang luar biasa. Negara ini berhasil membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan angka harapan hidup, dan memajukan pendidikan, terutama untuk perempuan. Sektor garmen menjadi tulang punggung ekonomi, menjadikan Bangladesh salah satu eksportir pakaian jadi terbesar di dunia. Inovasi sosial seperti kredit mikro yang dipelopori oleh Grameen Bank juga membantu memberdayakan jutaan orang di pedesaan. Tentu saja, perjalanan ini tidak mulus. Bangladesh masih menghadapi tantangan besar, seperti perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisirnya yang rendah, isu kepadatan penduduk, dan upaya untuk terus memperkuat institusi demokrasinya. Namun, dengan populasi yang muda dan dinamis, serta ketahanan yang telah teruji oleh sejarah, Bangladesh terus bergerak maju dengan optimisme. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa dari kesulitan yang paling berat sekalipun, sebuah bangsa dapat bangkit dan membangun masa depan yang cerah. Jadi, itulah perjalanan panjang Bangladesh, dari kerajaan kuno yang megah, melalui masa-masa sulit di bawah penjajahan dan konflik, hingga menjadi negara modern yang tangguh dan penuh harapan. Sejarah mereka mengajarkan kita tentang kekuatan budaya, pentingnya identitas, dan semangat manusia yang tak terkalahkan dalam menghadapi rintangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.